Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sembahannya manusia, rajanya manusia. Selanjutnya salawat beserta salam buat junjungan alam Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang akhlaknya paling agung, manusia yang Allah paling mencintainya. Allah dan malaikat ikut berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita sebagai umatnya sudah keniscayaan juga untuk selalu berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang meraih pahala dengan buka bersama. Makan bersama salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini ada dalam sebuah riwayat diceritakan, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa makan tidak kenyang?" Rasulullah menjawab, "Apakah kalian makan sendirian?" "Ya," jawab sahabat. Kemudian Rasulullah kembali menjawab, "Untuk itu makanlah kalian secara bersama-sama dan bacalah basmalah. Dengan itu Allah akan memberikan keberkahan di antara kalian semua." Untuk itu dengan makan bersama di momen Ramadan kali ini, kita punya kesempatan yang sangat baik dikala berbuka, karena di saat berbuka kita berkumpul dengan keluarga kita, dan disinilah kita harus merujuk bagaimana Rasulullah kalau dia berbuka, biar dalam berbuka bersama kita bisa mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat berbuka, Rasulullah yang pertama beliau menyegerakan. Di saat waktu berbuka sudah masuk, beliau langsung berbuka, karena hal ini juga beliau sampaikan kepada sahabat, siapa yang menyegerakan berbuka maka dia termasuk pada kebaikan. Kemudian yang kedua, Rasulullah membaca basmalah. Nah, di samping membaca basmalah, Rasulullah juga menyediakan doa-doa khusus. Karena menurut Rasulullah, saat berbuka adalah waktu yang doanya mustajab. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berbuka dengan menggunakan rutop. Jika beliau tidak menemukan rutop, beliau menggunakan kurma, tamar. Jika beliau tidak menemukan tamar, beliau juga berbuka dengan menggunakan air putih. Nah, di sini nampak terlihat bagi kita Rasulullah begitu sederhananya beliau di saat berbuka, tidak berlebih-lebihan. Setelah itu Rasulullah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat maghrib, barulah Rasulullah menyantap hidangan berat. Nah, di saat menyantap hidangan berat, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Beliau menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Rasulullah di saat makan itu menggunakan tangan kanan dan mengambil hidangan yang terdekat. Karena juga ini ada dalam riwayatnya, sahabat pernah berada di rumah beliau, tangannya berseliweran dalam sebuah nampan. Kemudian Rasulullah mengingatkan, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah hidangan yang terdekat. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat maghrib, barulah beliau menyantap hidangan berat. Di saat menyantap hidangan berat, Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Beliau selalu menikmati dengan penuh rasa syukur. Setelah itu beliau juga tidak lupa untuk berdoa
dengan mengucapkan syukur, karena hidangan itu merupakan nikmat yang datang dari Allah. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan di saat kita berbuka bersama dengan keluarga ataupun dengan karib kerabat kita, sehingga kita bisa termasuk kepada orang-orang yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan melakukan kegiatan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.